Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi. Syukur kalau ada masalah bisa mencarikan solusi. Saya sudah bersama seorang tokoh yang sangat luar biasa, yang saya sudah kenal sejak lama, sejak saya jadi wartawan di Semarang. Tokoh yang sangat multi talenta, multi prestasi, multi kegiatan, sehingga saya sendiri bingung akan memulai dari mana. Apa kabar Pak Jaya? Terima kasih atas kehormatan yang diberikan oleh Mas Bambang yang dari dulu sampai sekarang sampai masa depan saya selalu kagumi. Oke, baik Pak Jaya, kita pindah lagi. Pak Jaya sibuk bisnis ya, mungkin juga masih menekuni musik. Tapi pada waktu itu ya, waktu Semarang, saya juga heran, Bapak itu ngurusi lomba lawak, ngurusin membuat kartun, mengorganisir para kartunis, membuat pertamor, dan sebagainya. Itu sebenarnya apa Pak yang dicari Pak? Iya, karena begini Pak, di dalam kebudayaan itu termasuk juga apa yang disebut sebagai humor. Dan Bapak ingat bahwa tokoh yang paling sakti mandraguna di dalam wayang Purwa adalah tokoh-tokoh yang lucu-lucu Pak, yang humor. Semar, Petro, Gareng, Agong, ya Togok pun, ya Bilung itu lucu semua itu Pak. Ya. Jadi sebenarnya begini, nah humor ini termasuk sesuatu yang dianggap yang keliru ditafsirkan. Humor itu saya tidak bilang humor itu lebih penting dari apapun, tidak. Tetapi saya bilang jangan humor itu disepelekan. Humor itu satu cara manusia untuk bertahan hidup di tengah kemelut kehidupan yang penuh horor. Itu kalau nggak pakai humor kita bunuh diri semua Pak. Dan itu sebetulnya punakawan itu adalah simbol dari kearifan leluhur bangsa Indonesia ini. Humor, sekarang humor. Ini Pak Jaya, ada seorang dalang di Jogja, namanya Seno Nugroho. Ini menurut saya luar biasa, karena yang pelaku-pelaku utama yang dimainkan itu ponokawan terus, yang ngamuk terus, dan itu orang senang ternyata. Iya, ya kalau Bapak perhatikan sebetulnya apa yang terjadi sekarang di panggung politik bangsa kita pada saat ini kan punokawannya banyak Pak. Baik punokawan yang sengaja maupun tidak sengaja lah itu aja. Iya. Makanya Bapak kan tidak suka ya sekarang meninggalkan semuanya panggung politik itu ya. Nah, Pak Jaya. Pak Jaya seorang ahli musik atau pemusik yang dari pendidikan Barat, Pak. Tapi saya pernah melihat Bapak mengomentari, mengagumi juga karya-karya Narto Sabdo. Kenapa, Pak? Bukan mengagumi, Pak. Ya. Narto Sabdo itu maha guru saya, Pak. Oh. Pak, itu pun saya sadarnya itu baru belakangan. Waktu saya sekolah di Jerman itu dan mengajar di Jerman itu saya itu terus terang menganggap musik itu ya cuma adanya ya musik itu Beethoven, Mozart, Bach dan lain-lain itu Pak. Tapi kemudian justru maha guru saya itu waktu saya diajarin bikin komposisi, dia bilang kamu kan orang Indonesia, kenapa kamu menggunakan sistem musik Barat, Jerman? Padahal saya belajarnya di Jerman Pak ya. Kamu kan orang Indonesia, kamu kan punya sistem musiknya kamu sendiri. Nah, sejak itu saya sadar, oke, saya pelajari semua musik itu, musik Barat itu supaya secara akademis saya punya wewenang, punya hak untuk bicara. Kalau enggak kan saya dianggap ngawur Pak nanti ya. Tapi setelah itu, setelah saya kembali, saya langsung mencari
Maha Guru saya, dan kebetulan karena saya orang Semarang, saya bersyukur sekali Ki Narto Sabdo bersedia menerima saya sebagai cantriknya, Pak. Ya, luar biasa. Cuma terus terang kalau saya suruh main gamelan sudah telat, Pak. Karena cara teknik jari saya ini kan sudah dilatih untuk main piano. Kalau suruh mekak itu, Pak, bingung saya. Mekak itu noto bareng tak pegang gitu ya. Wah, itu Ki Narto sampai sebel ngajarin saya. Akhirnya beliau lebih cenderung mengajari saya filsafat wayang. Nah, kalau itu saya berani, Pak, diajak berdebat dengan siapapun, karena Maha Guru saya adalah Mahadewanya gamelan Jawa, kan budaya musik Jawa. Jadi di mata Pak Jaya apa, Pak, kelebihan apa yang mungkin tidak tertangkap tadi dari segi filsafat dari Pak Narto Sabdo itu? Wah, ya luas sekali, Pak. Setiap tokoh wayang itu ada filsafatnya. Tapi kembali, saya kira itu dalang muda yang sekarang itu mewarisi perhatian kepedulian Ki Narto Sabdo pada Punokawan. Memang akhirnya yang paling top itu selalu kembalinya ke fitrahnya itu Punokawan, Pak. Apalagi kalau Semar sudah ngentut itu kan sudah, Pak. Itu kan sudah nggak ada yang bisa nantinya. Dan ilmu kentut nggak main-main, Pak. Sekarang dalam dunia kesehatan sudah diyakini. Flatologi nama, Pak. Itu ilmu kentut. Ya orang kalau nggak bisa kentut, modar, Pak. Mati. Jadi apa makna Pak Narto Sabdo bagi Pak Jaya? Saya sangat mengagumi beliau. Cuma ya saya kira mungkin setelah kenal saya itu kan beliau juga jengkel kalau saya nggak bisa main gamelan itu. Maka waktu itu saya ingat benar waktu saya mempelajari akar gamelan di Spanyol, Pak. Ya, karena akar gamelan ini ada juga dari Arab. Nah, Arab itu di Spanyol kan berkembang sekali. Ya, itu jadi ibaratnya kalau di barat itu di sebelah barat itu musik Arab berkembang di Spanyol. Di timur berkembangnya di Indonesia, Pak. Nah, saya mencari akar itu. Nah, waktu saya di sana, saya dapat kabar Maha Guru saya meninggalkan dunia fana ini. Wah, itu saya nggak sempat ketemu. Tapi katanya dari keluarganya, waktu sebelum meninggal, beliau cari saya. Di kayak bocah kayak gitu. Apakah itu yang membuat Pak Jaya sekarang juga mengembangkan wayang orang Indonesia pusaka itu, Pak? Wah, kalau itu ya kalau diurutkan Anda benar itu ya. Itu wayang orang itu kemudian menjadi bagian. Saya nggak bisa, Pak, ya menari, nggak bisa segala-galanya, ya nembang atau nggak bisa. Cuma saya mengagumi wayang orang, ya saya juga menyaksikan teater-teater seluruh dunia, ya menurut saya wayang orang itu dahsyat, Pak, karena dia perpaduan antara opera, akrobat, teater, ya dan kostumnya, Pak, kostumnya ngeri Pak adanya, ya itu, dan tata panggung, teknologi, semua itu berada di dalam wayang orang. Itu adalah kesenian paripurna, Pak. Dan ibarat bikin film, wayang orang itu melibatkan banyak orang, Pak. Banyak orang, itu jadi industri massal, Pak, itu anunya. Dan hebatnya lagi semua unsur-unsur seninya itu kan ada standarnya, Pak. Jadi tidak bisa seenaknya. Iya. Standar tetapi tidak kaku, Pak. Iya. Beda. Kalau di barat itu standarnya kan harga mati kan. Maka kalau itu wayang orang standarnya itu bisa berkembang, Pak. Ya, Pak Jaya, saya akan tanya mengenai sesuatu yang mungkin Pak Jaya sendiri juga tidak tidak merasakan, tetapi bagi orang banyak mungkin dan terutama bagi saya, salah satu jasa besar Pak Jaya adalah ketika membuat Museum Rekor Indonesia, MURI itu, Pak. Itu yang mencatat berbagai
prestasi itu idenya dari mana Pak? Tiba-tiba ada kayak begitu. Idenya dari sakit hati Pak. Ya, sakit hati. Karena dulu saya, nah Bapak kan ingat saya bikin itu lomba-lomba itu kan. Iya, lomba diam itu Pak. Ada lomba diam itu ya. Berjam-jam Itu kan saya bikin untuk didaftarkan di lembaga pencatatan rekor yang namanya Guinness Book of Record. Ya. Itu banyak Pak. Kemudian ada yang naik sepeda rame-rame. Itu juga. Pokoknya kita masukkan. Pada suatu hari saya ketemu batunya Pak. Saya mencalonkan batik. Batik terpanjang. Bangga sekali kan saya Pak. Oh ya, dan juga keris. Keris dengan apa itu liku-liku itu apa namanya Pak? Lo yang paling banyak. Ya, nah. Wah, saya kan bangga sekali Pak. Saya yakin ini pasti masuk. Pak dibalas pakai surat kurang ajar, jawabannya we are not interested. We don't know what is batik is. Kurang ajar. Nah, balik lagi saya Triwikromo Pak. Iya. Dan saya ini kalau ditantang jadi Triwikromo Pak anunya. Nah, kemudian saya pikir, duh, kok gedemen. Saya kan bangsa Indonesia. Batik adalah karya bangsa Indonesia. Kenapa saya menunggu pengakuan bangsa asing? Saya niru Bung Hatta dan Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak menunggu pengakuan bangsa manapun juga. Merdeka, itu pokoknya. Maka saya waktu itu pleng gitu bikin Museum Rekor Indonesia. Tadinya Museum Rekor Indonesia, Pak. Tapi kemudian berkembang karena ternyata banyak rekor dunianya menjadi Museum Rekor Dunia Indonesia. Lagi-lagi saya ditertawakan, Pak. Ya, ditertawakan. Tetapi, Pak, ternyata sekarang ini Cina punya muri, Singapura punya muri, Vietnam punya muri, Thailand punya muri. Itu tadi Pak Osmar itu yang anunya, yang sekarang menangani. Sekarang seluruh bangsa di dunia yang punya kebanggaan atas kebudayaan mereka sendiri mendirikan museum rekor mereka masing-masing. Di Indonesia ini Pak Osman bilang di India pada saat ini ada 70 lembaga rekor. Karena setiap daerah itu bikin sendiri-sendiri semua, Pak. Terus kalau situasinya kayak begitu, yang benar-benar juara dunia melihatnya gimana, Pak? Loh, lihat itu kan itu enggak ada. Guinness Book itu kan ngaku rekor dunia juga ngaku dewe kan Bang, nggak ada. Ya pengakuan Pak. Pengakuan itu penting Pak. Ya, jadi kalau Bapak punya anak saya, kalau Bapak nggak ngakui saya sebagai anaknya, saya serokok Pak. Iya. Enggak, apakah ada juga yang rekor dibuat di luar Indonesia tapi didaftarkan di MURI, Pak? Oh ada. Apa? Oh, ada wayang kulit virtual diselenggarakannya di New York, Pak. Dalam bahasa Inggris. Wah, keren Pak. Nah, itu dapat MURI, Pak. Banyak, Pak, banyak. Kalau tidak salah, sekarang kan Indonesia yang prestasi akademisnya hebat itu juga dapat MURI. Nah, itu kemarin saya di Roma didatengin satu anak asal mana gitu, tapi pokoknya dia itu di London memecahkan rekor dunia sebagai apa yang tercepat gitu loh. Mahasiswa yang tercepat lulus dapat MURI juga. Pak Jaya, kalau di India ada 70 pencatat rekor, di Indonesia kelihatannya sekarang juga sudah mulai ada yang lain selain MURI. Ya, ada enggak apa-apa dan itu silakan masing-masing punya inisiatif untuk menghormati dan menghargai mahakarsa dan mahakarya bangsa sendiri. Jadi sekarang sudah berapa rekor yang dicatat oleh MURI, Pak Jaya ini? 9.500 sekian, Pak. Kalau mungkin bisa disebutkan yang paling unik itu rekor apa, Pak Jaya? Semua. Oh, yang paling unik ya. Itu pertanyaan Bapak, itu seperti umpama Bapak punya anak 10 gitu ya. Terus Bapak tanya,
mana anak yang paling saya sayangi. Saya bawakan semua. Setiap rekod punya makna sendiri, Pak. Ibarat setiap manusia adalah buku yang kita bisa baca. Itu untuk mendapat MURI, apakah ada yang mengusulkan dari masyarakat atau ada tim Pak Jaya yang meneliti, Pak? Macam-macam, Pak. Ada yang kita mencari, ada yang kita mengusulkan, tapi banyak juga yang usul dari masyarakat. Maka begini, Pak, kami selalu yakin MURI mustahil sempurna, Pak. Ya, saya kira masih begitu banyak rekod di Indonesia ini yang di luar jangkauan radar kami MURI. Nah, ini kita butuh dukungan masyarakat untuk mengusulkan. Ya, memang tidak semua usul kita terima, Pak, karena kadang-kadang tidak memenuhi kriteria sebagai rekod, ya. Tetapi kalau itu kita sangat berterima kasih. Mungkin supaya masyarakat tahu, Pak, ya, memenuhi syarat sebagai rekor yang dicatat di MURI, itu mungkin ada rambu-rambu kira-kira persyaratannya apa gitu, Pak? Sebenarnya sederhana, yaitu harus ada kaidah yang bisa diukur, Pak. Jadi MURI tidak bisa memberi penghargaan kepada wanita yang tercantik atau pewawancara yang terganteng seperti Pak Bambang, nggak bisa, Pak. Karena itu ukurannya nggak ada, Pak. Ya, tapi kita bisa memberi perempuan yang rambutnya terpanjang, itu bisa diukur kan? Atau lelaki yang mengangkat benda terberat, itu bisa diukur. Pokoknya semua yang bisa diukur itu bisa. Ya, bisa paling panjang, paling ringan, paling apa dan sebagainya. Nah, kemudian kepeloporan. Ya, yang pertama. Nah, kalau rekod yang bisa diukur bisa digugurkan, diungguli. Tapi kalau rekod pertama nggak bisa, Pak. Seperti rekod Bung Karno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Ya sampai akhir zaman ya tetap beliau. Ya, Mbak Mega sebagai perempuan pertama presiden Republik Indonesia nggak bisa ditandingi. Nggak bisa diungguli. Gitu. Nah, baik. Kemudian, Monggo, Pak, silakan, Pak. Gimana? Silakan, mungkin Pak Jaya masih ada yang. Dan juga yang unik. Ada hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran kita yang disebut normal itu, Pak. Itu hal-hal yang abnormal itu luar biasa, di luar kebiasaan, asal sifatnya positif ya, Pak, ya. Kita tidak akan mengakui rekod yang sifatnya negatif dan destruktif. Seperti koruptor yang paling banyak korupsinya, tidak akan kita. Atau maling yang nggak pernah ketangkep karena nggak ketahuan, sorry aja, ya itu nggak ada. Dan juga rekod yang membahayakan, seperti makan banyak-banyakan, waduh Pak, itu bukan hanya membahayakan tapi nggak etis lah. Karena masih banyak teman-teman kita yang makannya kurang, nah ini kok malah makan banyak-banyakan gitu. Karena itu mendidik keserakahan, Pak. Nah itu kita nggak mau. Jadi yang sifatnya tidak konstruktif kita tidak akan menerima. Baik, Pak Jaya. Mohon maaf Pak Jaya Suprana karena waktu. Mungkin lain kali kita atur lagi untuk berdialog. Banyak sekali yang menarik, banyak sekali yang bisa jadi pelajaran, banyak sekali yang bisa menjadi inspirasi. Sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktu untuk channel Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Bangsa. Terima kasih, sukses, sehat selalu Pak Jaya. Terima kasih Pak Bambang.